kita buat terlebih dahulu ya, kemudian kita baca Alkitab ya dari Kisah Rasul. Sekarang lanjutan di ayat pasal yang ke-10 ayat 24 sampai 48. Ini adalah satu rangkaian di tahun ini ya. Setiap tahun kita membaca satu perjanjian baru habis ya. Dari Januari awal kita sudah baca dari kitab Matius ya. Sekarang bulan Juni kita sudah masuk ke kitab Kisah Para Rasul. Oke, sungguh mengucap syukur atas rahmat Tuhan ini ya. Kita meskipun online ya, sebelum pandemi kita tatap muka ya, tapi ya selama pandemi ini kita tetap online, masih bisa diberi kekuatan untuk sama-sama saling membaca, saling menguatkan ya. Amin. Puji Tuhan ya, kita agar tidak terlalu lama ya, kita akan melanjutkan pembacaan kita. Aku share screen dulu untuk bacaannya. Sebentar. Oke ya, demikian pembacaan kita pasal 10 ayat yang 24 sampai 48 ya. Oke, kita doa dulu. Nanti saya akan berikan sedikit kata pembuka, baru saya itu kita akan sama-sama baca ya. Mari kita satu hati kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang kami kasihi, kami mengucap syukur atas rahmat, belas kasih-Mu, kesetiaan yang terus kami bisa nikmati hari demi hari. Malam hari ini kami berdoa supaya setiap kami yang sudah hadir maupun teman-teman yang belum bisa bergabung, mohon Tuhan pimpin kami tiap hari juga boleh semakin menyadari pentingnya firman Tuhan, pentingnya bersekutu dengan-Mu. Tuhan terima kasih, kami berdoa, sumber rahmati pembacaan kami malam ini juga boleh menjadi berkat bagi kami untuk kehidupan kami di hari-hari berikutnya. Kami berdoa Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, mulia dan agung. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan ya. Salam kenal dulu ya, Mora Ganda baru bergabung, tidak apa. Nanti kita di akhir baru sharing ya. Puji Tuhan. Oke, baik, ayat 24 ya sampai ke 48. Ya, kita bertiga ya, karena adminnya tidak bisa ikut baca. Kita bertiga, nanti kalau ada yang bergabung maka akan juga menyusul ya. Oke, sementara kita baca 2 ayat ya. Satu orang 2 ayat, bergantian demikian ya. Urutannya sudah ada di chat Zoom. Baik, Kisah Rasul pasal 10 ayat 24 dan 25 dimulai dari saya. Pada hari berikutnya, sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya. Ia sujud di depan kaki Petrus dan menyembahnya. Tetapi Petrus menegakkan dia sambil berkata, "Bangkitlah, aku hanya manusia saja." Sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang telah berkumpul. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul atau berkunjung kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut seorang pun najis atau haram. Itulah sebabnya aku tidak berkerabatan untuk datang ketika aku dipanggil. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku." Amin. Puji Tuhan. Ayat yang ke-30 dan 31. Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumahku. Tiba-tiba ada seseorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan, dan ia berkata, "Kornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah diingat di hadapannya." Karena itu, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Itulah sebabnya segera kusuruh orang kepadamu dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Lalu mulailah Petrus berbicara, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun
takut akan Dia yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Amin. Itulah firman yang ia sampaikan kepada orang-orang Israel ketika ia memberitakan damai sejahtera melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberikan oleh Yohanes. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kamilah saksi-saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di negeri orang Yahudi maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh dia dengan menggantung dia pada kayu salib. Allah telah membangkitkan Dia pada hari yang ketiga dan memperkenalkan Dia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa itu, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Amin. Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa itu dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya akan mendapat pengampunan dosa melalui namanya. Amin. Sementara Petrus berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat karunia, yaitu Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa lidah dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Amin. Ayat 48 kita mungkin boleh baca bersama-sama ya. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian Kemudian mereka mereka meminta Petrus untuk tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Amin, puji Tuhan. Oke, ucap syukur ya pada Tuhan kita telah selesai ya membaca porsi hari ini ya yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-24 sampai 48 ya. Oke, jadi melalui pembacaan ini kita sebenarnya harus kembali menyadari bahwa Tuhan tidak pernah membedakan orang ya. Tadi ada satu ayat yang sangat baik. Dikatakan tadi di ayat yang ke-34 ya. Mungkin aku share sedikit dulu ya pada malam ini. Ya. Di pasal-pasal sebelumnya dari pasal 1 kita tahu bahwa pasal 1 ayat 8 juga berkata bagaimana Tuhan mengaturkan ya Roh Kudus tercurah, bahkan sampai hari ini pun Roh Kudus tetap ada di dalam kita ya, memiliki satu pandangan yang jelas bahwa tidak ada hal yang bisa membatasi firman Tuhan untuk menjadi dasar bagi setiap orang diselamatkan. Oke, mungkin aku akan pakai sampai menit 23. Nanti setelah itu kalau dia mau tanya atau sharing boleh ya. Oke, jadi dari ayat 24 tadi dibilang, ketika Petrus ya, ketika hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea, Cornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan bersahabat-sahabatnya berkumpul. Nah ini artinya apa? Cornelius ini benar-benar menjadi orang yang sama seperti ketika kita hari ini ya, bertemu dengan sesuatu yang ajaib, mulia, pasti mau kumpulin kan sanak saudara, ya keluarga, teman-teman. Untuk apa? Untuk bisa mendengar juga. Oke, sekarang kita bahas lagi, mundur sedikit ya, ke
pokok dari kitab Kisah Para Rasul, yaitu apa? Pengembangbiakan Kristus yang bangkit dalam kenaikannya oleh Roh melalui murid-murid untuk menghasilkan gereja-gereja kerajaan Allah. Baik, jadi hari ini kita bertuju ya, kita ada orang-orang yang juga adalah tanda kutip gereja. Karena apa? Kita adalah jemaat yang dipanggil keluar ya, bahasa asli dari gereja itu eklesia ya, sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak lagi harus takut ya. Malam ini ya, kita melihat situasi ini tidak banyak orang bisa melihatnya, tidak banyak orang bisa merasakan ini ya. Maka sekarang sebagai orang Kristen, terutama orang muda ya, tantangannya banyak memang, tapi kita bisa melewati dengan apa ya? Roh Kudus. Nah, di ayat 38 ya, kita lihat lagi dikatakan itu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Nah, sekarang Allah yang menyertai Kristus ini juga ada di dalam kita. Kenapa? Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh, sudah ada di dalam kita juga. Bukankah ini perkara yang ajaib dan mulia? Ya, jadi teman-teman sekalian, malam hari ini ya tidak perlu takut kita kehilangan damai sejahtera, karena damai sejahtera adalah Tuhan sendiri. Amin. Puji Tuhan ya. Aku sampai di sini dulu. Nah, kalau nanti ada waktu untuk simpulkan, aku akan simpulkan. Dari yang lain, ada yang mau bertanya atau membagikan sesuatu? Rega Maria atau Mora Ganda? Min, aku menikmati di ayat 34 ya, bahwa Petrus kan memang awalnya dia nggak terbuka lah ya istilahnya kepada orang-orang bukan Yahudi, tetapi karena Petrus sudah mendapatkan pembicaraan Tuhan, akhirnya dia tahu bahwa Allah itu tidak pernah membedakan orang. Jadi setiap orang yang percaya kepadanya, takut akan Tuhan itu bisa diselamatkan gitu. Dan aku juga kembali terkesan bahwa hari ini kita juga nggak boleh jadi orang yang membeda-bedakan orang lain gitu. Walaupun orang itu belum percaya Tuhan, justru ketika kita melihat orang yang belum percaya Tuhan, kita harusnya ya membawa orang itu percaya kepada Tuhan gitu. Melalui apa? Melalui tingkah laku kita, melalui sikap kita, pembicaraan kita gitu. Jadi hari ini semoga kita menjadi Petrus-Petrus hari ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Betul sekali. Oke. Ada lagi? Oke, aku hitung ya, kalau tidak ada. Mungkin kalau misalnya lagi ada kesibukan, ya boleh mungkin tanya di chat Zoom ya kalau mau tanya ya. Oke, aku tutup ya kalau gitu. Di ayat yang ke-40 ya, ini sangat baik juga. Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga dan memperkenankan dia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa itu, tapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Nah, jadi teman-teman, malam hari ini ya, kita sebagai orang Kristen pun telah memiliki satu hak khusus ya, atau hak kita bisa dibilang adalah hak yang spesial. Kenapa? Allah yang telah membangkitkan dia daripada hari yang ketiga dan memperkenankan dia menampakkan diri ini nggak disediakan kepada seluruh bangsa, tapi kepada saksi-saksi. Siapa aja saksi-saksi? Ya kita hari ini yang sudah mau dan sudah memiliki kedambaan untuk bisa mendengar ya, mengenal, bahkan menyebarkan firman Tuhan. Ya, ada saya, ada Maria, ada Mora, ada James, Jeff ya. Kita semua memiliki kesempatan untuk bisa merasakan, mengalami bagaimana Allah yang bangkit ini. Nah, semua orang belum tentu bisa mengalami. Memang semua, banyak orang Kristen ya, banyak orang juga mungkin ke gereja,
Tapi dalam penghidupan sehari-harinya mungkin belum tentu mereka ada hati, ya, ada kedambaan untuk bisa membaca firman tiap hari, ya, satu esa dengan Tuhan, ya. Karena ketika sudah menjadi Kristen biasanya orang merasa sudah cukup. Oh iya, aku sudah diselamatkan, aku sudah dibaptis. Ya sudah, oke lah kalau gitu, boleh dong aku mengerjakan segala sesuatu menurut kehendakku. Nah, kan padahal nggak bisa demikian, ya. Nah, lalu kemudian di ayat 43, tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya akan mendapat pengampunan dosa melalui namanya. Ini juga adalah satu berkat yang besar, ya. Jadi aku udah bilang, semua orang memang sudah menjadi Kristen, semua orang sudah diselamatkan karena sudah percaya, ya, sudah dapat pengampunan dosa melalui namanya, sudah. Tapi untuk melihat dan mengalami bagaimana Kristus bekerja di dalam kita sehari demi sehari, belum tentu semua orang bisa mendapatkan, ya. Nah, sama juga dengan istilahnya hari ini, ya, kita sebagai manusia, ya, kita bisa sukacita, ada yang juga bersedih, ya, demikian. Nah, maka secara rohani demikian juga kita harus memperhidupkannya. Baik, kemudian dilanjutkan di ayat selanjutnya, ya, di ayat yang ke-46, ya, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa lidah dan memuliakan Allah. Ya, lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Nah, hari ini memang, ya, pasti banyak pro dan kontra, ya. Kak, boleh nggak sih bahasa roh? Boleh nggak sih kita nggak bahasa roh juga diselamatkan? Nah, sebenarnya ini semua adalah berkat yang Tuhan berikan, ya, baik kita yang bisa maupun yang tidak bisa berbahasa roh itu tidak terlalu dipentingkan. Karena apa? Yang penting adalah kita mengenal Kristus, mengenal Juru Selamat, mengalami Dia sebagai segala sesuatu. Baik, ya. Kalau demikian, maka sekarang apa yang harus kita kerjakan? Yaitu sebagai manusia, kita memberitakan dan terus-menerus menjadi saksi dengan setia, ya. Teman-teman, ya, Maria, Mora, James, Jeff, aku, ya, juga teman-teman yang tidak bisa hadir malam hari ini. Semoga kita semua menjadi orang yang berkesempatan untuk menerima tugas yang mulia, menerima mandat yang mulia, supaya bagaimanapun juga, ya, situasi dan kondisi membuat kita menjadi lebih bisa memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Amin, ya. Jadi itu inti daripada pembacaan kita. Seharusnya ketika ada pertanyaan atau dia mau di-sharingkan lagi, silakan, ya, baik melalui DM IG Kefas Tangsel maupun melalui chat pribadi kepada aku juga boleh, ya. Amin, puji Tuhan. Demikian malam hari ini, ya, kita berdoa. Kalau tidak ada lagi yang mau membagikan atau bertanya, sekiranya Tuhan merahmati kita melalui firman tadi. Amin. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa untuk mengakhiri pembacaan kita malam hari ini. Semoga Tuhan juga memberikan terang, kasih, dan damai sejahtera. Mari kita satu hati kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang kami kasihi, kami mengucap syukur atas pembacaan Alkitab, Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 24 sampai 48. Semoga apa yang kami baca, apa yang kami lihat, ya Tuhan, menjadi dorongan bagi kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada. Katilah Maria, Mora, James, Jeff, juga teman-teman yang belum bisa hadir. Tuhan, kami berdoa supaya dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, semua perkara kesulitan, Tuhan, apapun yang kami alami, itu adalah untuk melatih kami bisa lebih beriman, bahkan lebih menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan, agar orang-orang sekitar kami, keluarga, dan yang lain boleh melihat Engkau. Tuhan, terima kasih, jagalah juga kesehatan, dan segala apa yang kami kerjakan, Engkau buat berhasil. Kami berdoa, kami mengucap syukur dalam nama-Mu. Amin. Baik, puji Tuhan, ya, sampai di sini. Semoga Tuhan menjaga bagi yang bisa